Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik kelas 12 SIP kalian, kita kembali masuk dalam pembelajaran kimia dengan pokok bahasan yang pertama, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan secara definisi bisa diartikan adalah sifat suatu larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ini kita fokuskan dulu ya. Jumlah partikel itu berarti jumlah atom, jumlah molekul atau jumlah ion dari partikel zat terlarut. Itu yang menjadi fokus daripada sifat koligatif larutan. Misalnya gula mau kita masukkan ke dalam air, maka berapa jumlah partikel molekul gulanya? Atau garam mau kita masukkan ke dalam air. Garam itu NaCl terurai menjadi Na positif dengan Cl negatif, berarti partikelnya ion. Berapa banyak ion Na positif dengan Cl negatif di dalam air tersebut? Itu yang menentukan, bukan pada jenis atau sifat zat terlarutnya. Tentu salah satu sifatnya adalah rasa. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Bukan itu yang menjadi hal yang menentukan sifat koligatif larutan. Mungkin gula bersifat senyawa kovalen, garam bersifat senyawa ion, bukan itu yang menentukan sifat koligatif larutan. Jadi kita ulangi lagi seperti definisi dalam screen ini, bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat suatu larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, pada jumlah molekulnya, jumlah ionnya, atau jumlah atomnya, bukan pada jenis atau sifat zat terlarutnya. Koligatif itu berasal dari kata koliger atau kumpulan. Jadi kalau kita masukkan zat terlarut, maka kumpulan zat terlarut itu yang menentukan mau dia bersifat asam, basa, senyawa ion, senyawa kovalen, rasanya manis, pahit, tidak menentukan. Asal jumlah partikelnya sama, maka sifat koligatifnya juga sama. Misalnya ketika kita menambahkan garam atau etilen glikol ke dalam air, maka menyebabkan penurunan titik beku larutan. Nah, garam dengan etilen glikol ini kalau kita bedakan, yang di atas ini garam ya, atau kita sebut garam dapur, rumus kimianya NaCl, dia senyawa ion. Ketika garam kita larutkan ke dalam air, maka NaCl tadi terurai menjadi ion Na positif dengan Cl negatif. Jadi jumlah partikelnya kalau NaCl-nya 1 mol, maka di dalam air jadi 2 mol. 1 mol Na positif, 1 mol Cl negatif. Sedangkan etilen glikol ya, yang biasa kita gunakan sebagai penambah dalam radiator mobil ini, dia berwujud cair. Rumus kimianya adalah CH2OH, ada 2 gugus OH. Ini merupakan senyawa kovalen, berbeda sifatnya. Tapi kalau seandainya jumlahnya 2 mol, dia tidak terurai. Nah, kalau NaCl tadi terurai karena dia bersifat larutan elektrolit, larutan yang menghantar listrik dan juga senyawa ion. Sedangkan etilen glikol termasuk senyawa yang non elektrolit atau senyawa kovalen. Nah, kalau ada penentuan karena jumlahnya sama 2 mol, maka senyawa NaCl yang 1 mol ketika terurai menjadi 2 mol dan etilen glikol yang 2 mol, karena sama-sama jumlah partikelnya 2 mol, maka sifat koligatif larutannya sama. Walaupun sifatnya berbeda. Yang satu senyawa ion, yang satu senyawa kovalen. Yang satu berwujud padat, yang satu berwujud cairan. Yang satu elektrolit, yang satu lagi non elektrolit. Tetapi kalau jumlahnya sama, NaCl ionnya 2 mol, etilen glikol molekulnya 2 mol, maka sifat koligatifnya sama. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel, bukan pada sifatnya.
Sebagai analogi ya, supaya kita lebih mudah, misalkan kita anggap larutan adalah sebuah kelas ya. Baru siswa-siswanya sebagai jumlah partikel. Kelas A ini jumlahnya 36 siswa. Kalau kita anggap larutan berarti ada 36 partikel ya. Atom. Ini sifat di kelas A ini rata-rata lebih mudah ya, mereka belajar mandiri. Lebih mudah mereka memahami pelajaran. Kelas B jumlahnya sama, 36 siswa juga. Tapi siswa di kelas B ini lebih suka dia belajarnya kelompok. Sepertinya kalau belajar kelompok dia lebih mudah bisa menerima materi dalam pembelajaran. Di kelas C jumlahnya lebih sedikit dari A dan B, 34 siswa. Tapi mereka memiliki sifat yang sama dengan kelas A tadi. Lebih suka belajar mandiri. Mau belajar kelompok, cuman kalau dalam belajar mandiri mereka lebih mudah memahami konsep-konsep pelajaran. Nah, kalau kita anggap kelas A, kelas B, dan kelas C sebagai larutan A, larutan B, larutan C, lalu siswanya sebagai jumlah partikelnya, maka manakah yang sifat kolegatifnya sama? Mungkin ada yang berpikir yang sifat kolegatif larutan yang sama A dan B, A dan C. Kenapa? Karena sama-sama suka belajar mandiri. Tapi kalau kita ingat yang sudah kita bahas sebelumnya, sifat kolegatif larutan tidak bergantung kepada sifat. Mau dia suka belajar mandiri, mau suka kelompok, bukan itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah jumlah partikelnya. Atau dalam hal ini adalah jumlah siswanya. Kita lihat mana yang jumlah siswanya sama. Jumlah siswa yang sama adalah kelas A, 36 siswa, dan kelas B, 36 siswa. Maka yang sifat kolegatif larutannya sama adalah kelas A dan kelas B. Mungkin ini bisa lebih memahami kita tentang sifat kolegatif larutan. Jadi sekali lagi disampaikan, sifat kolegatif larutan adalah sifat suatu larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis atau sifat. Jadi bagaimana kalau ada sifat yang bergantung kepada jenis? Itu bukan sifat kolegatif larutan, tapi namanya sifat non-kolegatif larutan. Dia bergantung kepada rasanya. Misalnya garam rasanya asin, gula rasanya manis. Rasa itu bukan sifat kolegatif, tapi sifat non-kolegatif larutan. Karena bergantung kepada rasa atau bergantung kepada sifat. Satu lagi yang perlu kita pahami adalah dalam memahami sifat kolegatif larutan, itu hanya bergantung atau berlaku pada larutan yang bersifat encer. Karena kalau dia bersifat pekat, nanti sulit untuk proses membedakan antara zat terlarutnya. Kemudian yang kedua, zat terlarutnya tidak mudah menguap atau non-volatil. Zat non-volatil itu maksudnya adalah memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dari ruangan. Jadi umumnya dia berwujud padat ya. Kemudian kalau dia mau dipisahkan dengan penguapan, pelarutnya itu lebih mudah menguap dulu daripada zat terlarutnya. Sehingga kalau zatnya non volatil ini lebih berlaku dalam sifat kolegatif larutan. Ini yang perlu diingat ya. Sifat kolegatif larutan pertama hanya berlaku pada larutan yang bersifat encer, konsentrasinya rendah. Yang kedua, tidak mudah menguap. Jadi pelarutnya mudah menguap, tapi zat terlarutnya tidak mudah menguap. Nanti dalam soal-soal yang akan kita lalui, ya akan kita kerjakan berikutnya itu merupakan larutan yang encer dan zatnya yang tidak mudah menguap. Salah satu contoh dalam sifat kolegatif larutan adalah bagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu penambahan etilen glikol ketika mengisi radiator mobil. Jadi mesin kendaraan itu kan perlu pendingin, maka ditambahkanlah etilen glikol. Etilen glikol yang ditambahkan menyebabkan titik beku dari larutan tadi turun. Ya. Nanti akan kita bahas dalam pembelajaran berikutnya. Nah, dalam sifat kolegatif larutan tadi ada 4 yang hanya bergantung kepada jumlah partikel.
Jadi sifat koligatif yang hanya bergantung pada jumlah partikel itu ada 4 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Para peserta didik kalian, ini dulu yang kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengertian sifat koligatif larutan dan apa-apa saja yang perlu kita pelajari dalam mempelajari sifat koligatif larutan dari 4 sifat tadi ya. Berikutnya nanti akan kita bahas pada pokok sub bahasan yang pertama, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Demikian saja dulu, nanti silakan ikuti materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.